Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar seni budaya dan prakarya untuk kelas 6 bersama Ustazah Mimin. Nah, kali ini Ustazah bakal menjelaskan materi yang ada pada tema 4 subtema 1 yang mana KD-nya 3.1 tentang memahami reklame. Nah, kita langsung saja membahas reklame. Apa itu reklame? Reklame secara khususnya itu adalah suatu cara untuk menawarkan, mempromosikan, dan memperkenalkan barang-barang hasil produk atau jasa. Nah, tujuannya agar barang-barang tersebut laku di pasaran ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis reklame. Apa aja? Nah, jenis reklame ini ada iklan, ada poster, ada baliho, ada spanduk, ada embalase, ada etiket, dan ada pamflet. Nah, berikut penjelasannya. Kita langsung saja. Yang pertama ada iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah promosi barang atau jasa yang dicetak di media massa, seperti yang ada di surat kabar dan majalah. Contohnya nih, seperti iklan yang saya tampilkan ini. Nah, ini biasanya itu ada pada koran. Paling banyak ditemukan di koran. Nah, coba Ana Ustazah punya koran nggak di rumah? Coba cek, pasti menemukan iklan yang seperti ini. Oke. Yang kedua, poster. Poster ini itu biasanya promosi atau informasi atau himbauan yang berbentuk gambar dan tulisan yang ukurannya agak besar. Seperti poster-poster mengingatkan kita tentang rajin belajar, membuang sampah pada tempatnya, kata-kata motivasi, dan lain-lainnya. Biasanya ini sering ditempel-tempel pada dinding-dinding sekolah atau dinding tempat umum lainnya. Selanjutnya, baliho. Nah, baliho ini dia hampir sama dengan poster. Hanya saja baliho ini ukurannya sangat besar, sehingga lebih menarik perhatian masyarakat. Nah, contohnya baliho berikut ini. Nah, baliho ini biasanya dipajang atau terdapat di pinggir-pinggir jalan atau di dekat lampu merah. Karena di lampu merah masyarakat biasanya akan berhenti. Nah, sambil menunggu lampu merahnya menjadi hijau, biasanya masyarakat pasti melihat sekelilingnya. Dengan adanya baliho sebesar ini, dengan uniknya, gambarnya, dan lainnya, itu pasti masyarakat pandangannya tertuju pada baliho itu. Pengen tahu kan apa sih yang disampaikannya, balihonya tentang apa sih? Nah, dengan ukuran yang besar itu, sehingga dapat dilihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Ya. Kemudian kita masuk pada spanduk. Apa itu spanduk? Spanduk ini biasanya terbuat dari kain yang memanjang, kemudian dipasangkan di pinggir jalan atau di antara dua tiang atau di bibir-bibir atap. Biasanya spanduk ini berisikan tentang imbauan, ajakan, pemberitahuan, atau informasi dan propaganda hasil produk. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh spanduk yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, ini spanduknya berisikan tentang yang mana sekolah kita mengucapkan tentang selamat tahun baru Hijriah. Nah, di sana juga ada spanduk tentang informasi nama musola kita, ya. Nah, contoh lainnya itu biasanya spanduk ini juga terdapat pada bibir atap sebuah toko, toko buku, toko baju, dan lain-lainnya. Coba Nana Ustazah perhatikan ya di lingkungannya, mungkin depan rumahnya atau di jalan nanti ketemu toko, ada nggak mereka pakai spanduk? Biasanya ada. Nah, selanjutnya embalase. Apa itu embalase? Embalase ini adalah promosinya atau informasinya ini terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Contohnya ini energen dan cemilan lainnya seperti Indomie dan makanan lainnya yang dikemas. Biasanya pada kemasan ini terdapat komposisi produk, kapan expire-nya, terus PT apa yang mengeluarkan produk tersebut. Selanjutnya, etiket. Nah, etiket ini, promosi atau informasinya ini umumnya terbuat dari kertas berukuran kecil yang biasanya ditempelkan pada kemasan produk. Contohnya seperti vitamin, obat-obatan, dan lainnya. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada botol kaca yang mana isinya adalah obat. Tapi bagaimana kita tahu ini obatnya apa? Maka dari itu dicetaklah informasi mengenai obat tersebut, kemudian ditempelkan pada bagian luar botolnya. Selanjutnya, pamflet. Apa itu pamflet? Pamflet ini promosi atau
Informasinya ini berbentuk gambar dan tulisan pada kertas berukuran relatif kecil yang disebarkan melalui pesawat terbang atau kendaraan darat, atau juga bisa diberikan kepada setiap orang yang lewat. Biasanya pamflet ini berisikan tentang suatu kegiatan dan hiburan. Ya. Kemudian kita masuk kepada tujuan reklame. Nah, tujuan reklame ini adalah untuk memperkenalkan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas. Nah, tujuan lainnya itu ada bersifat komersial, yang mana tujuannya ini untuk mendatangkan keuntungan pastinya. Dan juga ada yang bersifat sosial, yang mana tujuannya untuk menerangkan, mengajukan atau saran permintaan kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri reklame yang baik dan yang benar. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang jelas dan nyata kepada masyarakat yang membacanya. Yang kedua, tidak berlebihan dalam menyusun kalimat promosi. Yang ketiga, memberikan seni atau hiasan di sekitar tulisan agar terlihat lebih menarik. Baik, sekian dulu materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dimengerti. Salam seni dari Ustazah Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.